Recording now. Here we go. Okay, now. Oke, kita akan ngebahas itu sekarang adalah untuk yang sebentar, saya belum siapin bahannya ya. Oke, sekarang kita pertemuan ketiga untuk bahasa Inggris 1. Kalian udah dapat bahannya belum ya? Nanti saya share ke kalian deh ya. Habis ini. Oke, bentar ada yang masuk. Oke, now. Sorry ini saya pakai masker karena bukan karena saya malu, cuma karena rumah saya lagi habis direnov ya. Ada renovasi di di kamar, jadi debunya masih agak banyak, jadi saya pakai masker gitu ya. Oke, next kita bicara atau untuk Oke. Oke, di layar kalian kelihatan yaitu meeting 3, meeting 3, checking supply. Oke. Checking supply. So what is supply? What is check? Ayo. What is check and what is supply? Check and recheck. Mungkin kalian pernah dengar gitu ya kan, check and recheck gitu ya. Zaman dulu masih ada tabel check and recheck ya, tapi sekarang kan udah nggak ada. Oke. Cek itu berarti kita memeriksa, mengecek gitu ya. Supply jadi kebutuhan. Oke, sekarang kita balik. Oke, kita lihat. What do we have here? Demonstratives. One and once. Perhatikan ya, pronunciation-nya ya, yang ini. One, kemudian yang ini adalah once. Once, gitu ya. Oke, kemudian yang di bawah sini, how much is this necklace? How much is this necklace? This one, perhatikan ya, this one. That necklace, or that one. Which one? The blue one. It's 42 US dollar. It's 42 US dollars gitu loh. How much are these earrings? Perhatikan ya, how much are these earrings? Gitu kan. Those earrings. Ya kan? Which ones? They are $18. Oke. Ini pada makan apa kalian bertiga tuh, enak banget ya, ngebagi-bagi. Oke, lanjut. Oke, necklace, tahu kan necklace? Necklace, kalung, ya. Kemudian kalau earrings tahu kan? Anting ya, anting earrings. Makanya kenapa U2, karena kan satu untuk kiri, satu lagi untuk kanan. Kecuali kalau kalian hanya pakai anting hanya di kiri saja atau di kanan saja ya, berarti earring gitu kan. Tapi ya kan nggak mungkin kan kalian pakai anting cuma satu gitu. Sama aja kayak kalian misalnya pakai sandal atau sepatu cuma kiri tok atau kanan tok gitu ya. Kan nggak lucu gitu kan. Gitu loh. Oke, nah. How much is this necklace? Necklace itu ya. Kalau kenapa sini menggunakan how much? Ya kan, how much is this necklace? It's $42. It's $42 gitu ya. Oke. Oke, nah kemudian di bawahnya how much are these earrings? These earrings, kalau ini kan this, perhatikan ya this. Kalau ini these earrings, these Z ya ada these gitu ya. How much are these earrings? Kalau ini kan this pakai S biasa. Kalau ini these earrings gitu ya. Or those. Kalau ini kan that, ini those earrings gitu kan. This ini ya, ingat ini ya, this ini. Kalau that itu yang sebelah sana, yang itu gitu loh. Kalau this itu yang ini, kalau that itu yang itu gitu loh. Nah kalau these itu adalah ini tapi dalam bentuk jamak. These earrings.
Yang ini loh, yang apa, yang anting-anting yang ini gitu loh maksudnya. Those earrings itu anting-anting yang sana itu loh, anting-anting yang ada di sebelah sana gitu loh. Those earrings over there gitu loh. Ya kan? Those earrings over there gitu loh. Gak mungkin these earrings over there. Menuju ke sini tapi di sebelah sono gitu kan, gak masuk akal gitu. These earrings gitu loh, tapi those earrings over there gitu loh. Oke? Perhatikan itu ya, nanti saya tulis di PowerPoint, nanti ada tambahan lagi dari saya, oke? Oke, sampai sini any questions, ada pertanyaan? Oke, nah sekarang kita lihat sini, ini saya agak gedein dikit deh. Oke, using one. Which dress do you want? Which dress do you want? I want the red one. I want this one. I don't want that one. Which one is yours? This is mine. This one is mine gitu loh. Yang ini punya saya. Yang mana yang punya kamu? Ini adalah punya saya gitu loh. Yang ini milik saya, atau ini punya saya gitu kan. Which dress do you want? Baju yang mana yang kamu sukai, atau baju yang mana yang kamu inginkan? I want the red one. Saya mau yang berwarna merah gitu. Atau I want this one. Saya mau yang ini. Saya nggak mau yang itu. I don't want that one gitu loh. Ini kan kalau ini adalah fungsinya untuk apa? Menjelaskan benda yang sifatnya singular. Ya kan? Dress, this one is mine gitu ya. Nah, tetapi one ini juga digunakan untuk menjelaskan kepada benda-benda yang sifatnya plural atau jamak gitu ya. Which dresses do you want? Which dresses do you want? Perhatikan ya, which dresses do you want di sini? Ya kan? I want the cotton ones. I want the cotton ones gitu. Saya mau yang berbahan katun gitu loh. I want these gitu. Saya mau yang ini. I want these gitu loh. Kemudian ada juga I don't want the wool ones. I don't want the wool ones. Saya nggak mau yang berbahan wool gitu loh. I don't want those. Saya nggak mau yang baju-baju yang di sebelah sana. Saya nggak mau baju-baju yang itu gitu loh. Tapi menunjukkan kepada baju-baju yang sifatnya jamak. Jadi lebih dari satu gitu loh. Which ones are yours? Yang manakah yang milikmu? These are mine. Yang ini adalah milik saya. These are mine. Gitu loh. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Any questions? Kita lanjut ya, kalau ada yang mau tanyakan silahkan langsungnya saya diinterrupt, gak masalah. Oke, perhatikan. How much is it? How much is it? Kenapa dia menggunakan how much? Kenapa enggak how many? Apa bedanya antara how much dengan how many? Ada yang tahu? Oke, kita lihat di sini ya. Sebentar saya tambahin dulu. Oke, apa bedanya antara how much dengan how many? Ada yang tahu? Ya, kita lihat ya. Sebentar, ini saya share screen dulu. Here we go. Oke, Fadlan masuk. Oke, how much? Jadi kan seperti dijelaskan contohnya kan apa tadi? How much are these earrings gitu kan? Apa artinya? Kenapa dia menggunakan how much? Ya kan? Ini bisa menanyakan mengenai berapa harga, ya kan? Berapa harga, gitu kan? How much are these earrings, gitu kan?
Kalau how many menanyakan berapa banyak, ya kan? Ini fungsi-fungsinya ya. Yang pertama adalah menanyakan mengenai harga. Lalu yang kedua juga menanyakan apa? Ini untuk menanyakan mengenai berapa banyak, tetapi dalam hal uncountable nouns. Jadi kata benda yang tidak dapat dihitung. Contohnya apa? Coffee. Ya kan, coffee, tea, water, air, ya kan, sun, rice, kemudian oil. Itu adalah sifatnya adalah uncountable nouns gitu loh. Gitu. Nah, kemudian kalau how many itu menanyakan mengenai berapa banyak, ini untuk yang sifatnya countable nouns gitu loh. Untuk kata benda yang dapat dihitung, contohnya apa? How many books do you have? Gitu kan? How many dresses are there in the warehouse? Walaupun jumlahnya banyak, ribuan, tapi kita masih bisa menghitung gitu loh. Ada berapa pieces gitu loh. Nah, kalau di sini ini menanyakan mengenai harganya gitu kan. Tanya tentang harga. Nah, kalau misalnya kita how much money do you have in your pocket? Gitu kan. Kenapa dia menggunakan how much money? Ya kan, how much atau mungkin how much do you have in your pocket? Intinya karena apa? Karena ini itu sifatnya apa ya? Uncountable. Makanya dia menggunakan how much gitu loh. Oke, jelas ya, teman-teman. Ada yang mau ditanya mungkin? Irma, Amanda, Muhammad, Fadlian, ada yang ditanyakan sampai sini? Guys? Kalau nggak ada, kita lanjut. Oke. Sebentar. Oke, sebentar ya. Dan tadi boleh dikirim. Oke, sampai sini ada tanya teman-teman. Kalau kita lanjut aja ya. Oke. Oke, jelas ya. Jadi kenapa dia menggunakan how much? Kita menanyakan mengenai harga, dan harga itu, money, itu sifatnya adalah uncountable. Walaupun kita bisa menghitung berapa banyak uang yang kita miliki di dompet, atau berapa banyak uang yang kita bawa di saku, atau mungkin di ATM, tetap money itu sifatnya uncountable dalam bahasa Inggris. Makanya dia menggunakan how much is it, gitu kan. How much. Oke, kita lihat contohnya pada conversation di sini ya. This is a conversation between Steve and Maria. Steve says, "Oh, look at those earrings, Maria. They are perfect for you. These red ones, I'm not sure. No, the yellow ones. Oh, this? Yellow is not really a good color for me. Well, that necklace is not bad. Which one?" Perhatikan ya, tadi kan ones gitu kan, the yellow ones, tapi sekarang ada which one gitu loh. Perhatikan ya, wow, that necklace is not bad. Which one? That blue one right there. How much is it? Well, it's $42. That's expensive. Hey, let me get it for you. It's your birthday present. Happy birthday. Gitu. Oke, any difficult word? Ada kata-kata yang susah? Yellow is not really a good color for me. Waduh, warna kuning itu nggak cocok buat saya gitu sebenarnya, gitu kan?
Well, the necklace is not bad. Which one? Necklace itu adalah, perhatikan, necklace itu dia kan countable noun gitu kan. Makanya dia menggunakan which one gitu loh. Karena apa? Karena kan that necklace is not bad, jadi menggunakan which one di sini gitu loh. Kemudian kalau di sini those earrings, perhatikan those earrings dia akan menggunakan these red ones gitu loh. Oke. Sampai sini ada yang mau tanyakan teman-teman? Any questions? Kalau nggak ada, kita lanjut aja. Kita lanjut ke sini. So, let me check this one. Oke, ini saya coba tulis di itu aja dulu ya, di PowerPoint. Jadi nanti bisa kita kerjain bareng. Tadi kan udah ya, how much sama how many. Terus nanti saya tambah lagi di sini. Oke, sebentar ya. There we go. Exercises. Saya besar dulu hurufnya biar kelihatan. Okay, let's check it out. Number one, excuse me, how much blah 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 jeans? Which blah 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 do you mean? Apa gitu? Oh, blah 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 are 59 point blah 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 gitu loh. Almost 60. Are you kidding? Harga jeans itu kalau dirupiahkan tuh hampir berapa tuh? Hampir 1 juta, 1 juta lebih ya, gitu kan? Oke, kita lihat. How much? Di sini apa ya jawabannya? This. Bisa. Kemudian auxiliary verbs-nya? This one. These jeans, gitu kan? Baru sini which ones, tadi benar oke. Which ones, gitu kan? S mesti dibaca which ones untuk membedakan dengan yang jamak ya. Membedakan antara yang jamak dengan yang plural gitu loh. Oh, sorry, membedakan antara yang plural dengan yang singular itu. Kalau ini kan adalah yang plural. Oke, do you mean apa? Misal, do you mean the black ones gitu kan? Do you mean the black ones gitu kan? Ini saya garis bawahin untuk yang jawaban-jawabannya. No, the light blue ones, yang biru muda gitu loh. Ya kan? Oh, ya kan? Oh, they are. Oh, they are. Gini kan? Almost 60. Are you kidding? Oke, number 2. Oke, nah untuk yang nomor satu ada yang tanyain nggak? Kira-kira ada kesulitan nggak untuk nomor 1 kira-kira teman-teman? Ada yang tanyain?
Udah jelas ya? Oke, nanti sembari kalau ada tanyakan silakan. Oke, perhatikan ini. I like bla 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 backpack over there. Perhatikan backpack itu kan tas nih. Tas ransel atau tas punggung gitu loh. Backpack sebetulnya back apa ditaruhnya di belakang punggung. I like the bla 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 backpack over there. Di sini jawabannya adalah over there, sebelah sana. Berarti apa? That, yeah, that backpack over there. How much? How much? How much? It. Kalau it berarti auxiliary verbnya. How Is. much is it? Is. Gitu kan? Is it? How much is it? Nah, tanya lagi, which one? Okay. The red one. The red one. It's 27 point. Dibacanya apa ya? It's 27 point. 49. Oke, nanti dibahas ya. Almost correct itu ada. Sebenarnya ada yang lebih tepat lagi. But the green one is only. Sorry. The green one is only 22 point bla bla bla. Oke, sekarang kita bahas untuk yang apa bilangan desimal, pembacaannya gimana ya. Oke, ini taruh sini. Jadi apa ini ya? Ini kan ini berbeda dengan kalau apa bilangan biasa. Ini and the other one is Oke, kita lihat cara pembacaannya gimana ya. Oke, ini adalah 59 point berapa ya? 59.95 gitu. Jadi semua bilangan di belakang koma dibaca satu persatu. 59.95 gitu. Oke, kemudian next yang number 2, 27.49 gitu loh. Oke, next 22.25 gitu loh. Jelas ya? Oke, masih ada pertanyaan teman-teman ini aja sih intermezzo, tapi karena di situ kan ada ya, saya pikir saya perlu jelasin sedikit lebih detail. 59.95, 27.49, 22.25 gitu loh. Ya, jelas ya. Oke, kemudian kalau bilangan apa namanya kalau pecahan half ini adalah 1, tahu kan? 1
one third ini two thirds with S ya, perhatikan ya. 3/3 ada yang tahu? One. Hah? One. Iya benar. Gampang kan? Oke, next. Apa lagi nih? Oke, ini udah. Sebentar saya bikin reportnya dulu. Oke, sampai sini ada yang tanya kan teman-teman? Any questions? Okay, now let's jump again to this one. Here we go. Which one do you prefer? Prefer, apa? What is prefer? Which one do you prefer? Yang mana yang kamu sukai, yang kamu lebih sukai? Ya kan? Look. These jackets are really nice. Which one do you prefer? Jadi ada jaket ada lebih dari satu, misalnya 2 atau 3 gitu kan. Nah, so which one do you prefer? Yang mana yang kamu lebih sukai gitu loh. Well, I like the wool one better. Saya lebih suka yang jaket wool. The wool one, why? It looks warmer. While I like the leather one better. It's more stylish than the wool one. There is no price tag. Tahu kan price tag? Price tag itu harga. Waduh, nggak ada harganya gitu. Oke. Sorry, excuse me. Excuse me, how much is this jacket? It's $499. Would you like to try it on? Oh no, that's okay, but thanks anyway. You're welcome. Tapi setelah melihat harganya, dia mundur gitu. Oke. Oke, sampai sini ada tanya teman-teman. Any questions? Oke. So grammar focus, it's comparison with adjectives. Oke, perhatikan. Which one do you prefer? Yang mana yang lebih kamu sukai? I prefer the leather one. Which one do you like better? Or which one do you like more? Kalian bisa pilih salah satu. Like, do you like better or do you like more? I like the leather one better. Atau I like the leather one more. That one is cheaper than the wool one. This one is nicer than the other one. Gitu ya. The leather jacket is prettier than the other one. It looks bigger. It looks bigger than the other one. It's more stylish than the other one. Gitu. Oke. Oke, ini saya ada contoh dulu ya. Sebentar, saya jelasin dulu nih. Oke, kelihatan ya di layar kalian ya. Oke, ini saya udah coba bikinin. Jadi mudah ya. Oke. Ya, coba jelasin untuk apa comparison. Comparison ada beberapa dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah regular comparison. Lalu yang kedua one syllable adjectives, kemudian two syllable adjectives. Sebenarnya ada 4, sorry, ada 4. Yang keempat adalah 3 syllable gitu loh. Oke. Oke, kita lihat satu persatu. Maaf. Short adjectives usually have a comparative form in er and a superlative form in us. It's warmer here than outside. It's warmer here than outside. Di sini lebih hangat dibandingkan di luar gitu loh. This is the oldest building in the town. Ini adalah gedung yang paling tua di kota ini. The oldest. This is the oldest building in the town. Jadi ini adalah gedung yang paling tua. Berarti cuma yang karena paling itu adalah ya cuma satu gitu kan. This is the oldest building in town gitu. Jadi makanya dia menggunakan singular gitu loh. Oke. Long adjectives form the comparative and superlative with more and most. Sebagai contoh, skiing is more difficult than it looks. Jadi bermain ski itu lebih susah dibandingkan kalau hanya sekedar melihatnya gitu loh.
She is the most irritating person I know. Jadi dia adalah orang yang paling sering mengganggu gitu. Irritate itu kan kalau irritate itu gangguan. Maksudnya kalau iritasi mata berarti kan gangguan pada mata gitu. Jadi orang yang paling sering diganggu gitu. Oke. Next. One syllable adjectives. Contohnya apa? Most one syllable adjectives itu menggunakan atau as. Misal apa? Our new flat is nicer. Some take either or as or more or most. I feel safer atau I feel more safe on the cycle path. Saya merasa lebih nyaman kalau berada di jalur sepeda gitu, cycle path, jalur sepeda. Such adjectives include clear, fair, free, keen, proud, rude, or safe, or sure, or true itu menggunakan atau as gitu ya. Perhatikan itu ya. We use more or most with real, right, wrong, and with adjectives in ed. Example, bored or pleased. Misalnya apa? The story seems more real in the film. Those most pleased to go where the kids gitu. Oke, kita misalnya gini, kalau misalkan kalau clear, fair, free, keen, proud, good, safe, sure, true itu menggunakan more atau kalau ya superlatifnya gunakan the most gitu loh. Oke. Sampai sini ada yang tanyakan teman-teman? Any questions? Bentar. Oke, lanjut. Oke, sorry, interruption. Oke, yang two syllable adjectives, kita lihat di sini contohnya misalnya beberapa our new place is more central. Central, jadi sebenarnya dua syllable, two syllable gitu, dua subkata. So, ada beberapa kata-kata di ini juga yang menggunakan more atau most. Misalnya careful, hopeful, kemudian yang endingnya less, helpless, useless, kemudian juga boring, annoyed, ya. Jika beberapa yang misalnya afraid, central, certain, complex, correct, dan yang nanti bisa baca itu juga menggunakan more atau most gitu loh. Oke, kita misalnya contoh di sini. Life would be easier if I had a job. Hidup itu akan lebih mudah kalau saya memiliki pekerjaan. Your health is the most important thing. Kesehatanmu adalah yang paling penting tuh. Itu yang paling utama. Nah, kalau kita nggak tahu apakah kita mau menggunakan atau us gitu ya, maka sebaiknya kita menggunakan ya ini aja more atau most gitu loh. Gitu. Oke, jelas ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita balik lagi ke ini belum selesai semuanya. Oke. Kalau saya break dulu 5 menit, kemudian kita sambung lagi untuk jelasin sisanya. Masih bisa ya? Oke, ya nggak apa-apa ya. Paling sisanya nggak banyak sih. Saya mau coba fokus di sini sama di sini nih. Gini, ini belum dibahas gitu. Oke, kita break dulu aja 5 menit. Nanti setelah itu pas lagi sebelum azan maghrib berkumandang, jadi sudah selesai semuanya gitu ya, teman-teman ya. Oke, ini saya stop recording.